dan level tinggal kita hari ini satukan visi aja. Satu frekuensi kita gerak, kita besarkan. Dari Jogja sampai seluruh Indonesia. Saya pastikan hari ini mobil-mobil pertama yang keluar, ribut-ribut mobil pertama harus adalah leader-leader Jogja ya Pak. Amin. Oke, berarti kita waktu depan saya kepada Pak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Itu luar biasa. Hampir 20 orang lagi hari ini ya. Salam kenal Bapak Ibu semua. Saya adalah Mas Hadi Putra, founder atau CEO dari Suami Group, juga dari Trainers Group. Jadi sebelum saya mau sepatah dua patah kata, saya mau menyampaikan hal begini. Jadi setiap kali saya presentasi dimanapun, saya selalu berkata bahwa apapun yang saya katakan ini bukanlah upaya untuk membuat Bapak Ibu itu percaya dan ilmu kita. Karena kita itu bukan seperti bisnis lain yang memang goalsnya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Andai kata pun setelah momen ini Bapak Ibu tidak gabung di kita, itu bukan sebuah keharusan. Itu perlu digarisbawahi karena saya ini backgroundnya bukanlah seorang bisnis multi level, bukan orang jaringan ya, gak ada histori di sana. Tapi background saya dari 2013 adalah professional trader yang dimana fokusnya adalah trading hanya di satu pairing saja atau XAU USD atau gold. Yang kedua, background saya adalah seorang advokat atau lawyer yang memang saya itu sangat amat benci dan antipati dengan yang namanya skema ponzi, yang namanya robot trading, yang juga skema. Dan yang ketiga adalah bisnis BO. Mohon maaf, kenapa saya katakan demikian? Karena ketika net 89 pecah, viral blast pecah, Fahrenheit, KTG dan lain-lain, itu salah satu kantor hukum yang paling kencang untuk etikat mereka adalah dari kantor hukum kami. Nanti boleh dicek di digitalnya. Berapa kali kami diundang media untuk menghajar mereka. Kenapa? Karena memang komitmen dari awal adalah ketika saya ngerti trading, saya bikin YouTube, saya bikin Instagram, memang kita pengen edukasi Pak. Sampai kita ini punya hubungan baik dengan Pak Wisnu, Brigjen Paul Wisnu yang saat ini jadi dir Impidexus Mabes Polri, teman baik dari komisioner OJK dan juga Mbak Bakti, karena memang foto dari awal kita pengen mengedukasi. Nah, saya mau sedikit cerita ya, kenapa sih Trainers Group ini dibuat gitu. Kalau boleh video, saya ini sebelumnya sebenarnya nggak ada niat dari awal atau goals ke depannya bahwa nanti saya akan jadi influencer nih, saya akan membuat sebuah perusahaan trading ini, nggak ada sama sekali. Karena boleh dicek, saya tidak pernah ngupload portofolio dari 2013, saya trading di mana aja, profitnya berapa miliar dan lain-lain nggak ada. Karena memang dari awal saya ngerti trading, fokusnya hanyalah untuk trading mandiri aja. Dimana profit-profit yang saya dapatkan, saya kelola, alhamdulillah saat ini menjadi beberapa lini bisnis yang lain. Ketika banyak teman-teman yang minta saya untuk bikin satu komunitas, Pak, bikin dong Pak, salah satunya Pak Hendri yang sudah lama di bisnis jaringan dan di trading. Dia melihat nih banyak nih para korban begini, begitu dan segala macam, akhirnya kita melakukan hal itu dengan cerita yang sangat panjang. Jadi Bapak Ibu kalau melihat konsep dari Traders Gulf, kita selalu mengedepankan manajemen kebaikan. CSR kami di Traders Gulf ini saat ini alhamdulillah sudah cukup sebenarnya untuk membackup apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena dalam trading ini itu seperti yang Pak Hendri katakan, tidak ada kepastian orang itu pasti nggak akan mungkin loss atau nggak akan mungkin bangkrut, itu nggak ada. Karena risiko terbesar dari trading itu adalah MC, margin call atau kehilangan uang. Namun tentunya kita punya serangkaian strategi untuk jangan sampai itu terjadi. Tapi gini, saya prinsipnya kalau equity saya tidak mencukupi apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, saya nggak mau jalankan. Karena kenapa? Tentu mohon maaf, komunitas ini bagi saya adalah small business ya. Jangan sampai saya jalankan ini hanya setahun, 2 tahun dan lain-lain, merusak nama baik yang memang saya bangun belasan tahun dan terpengaruh dari lini bisnis yang lain. Makanya
yang kita kedepankan visi misi Traders Gap adalah manajemen kebaikan. Kita pengen membantu. Jadi nggak ada bedanya kalau saya punya CSA di Sanctuary Group itu saat ini sekitar 547 miliar. Hampir tiap bulan Bapak Ibu kita alhamdulillah menjadi donatur tetap rumah yatim yang warna merah itu yang punyanya Pak Mardi. Setiap bulan kita kasih 150 juta, 150 juta. Ketika teman-teman para korban atau saya sering bilang pasukan sakit hati yang korban dari SW, smart wallet dan lain-lain gitu ya, Pak bicara begini begitu dan segala macam. Niat saya, nawaitu saya dari awal ya ini adalah sebagai bentuk CSA. Karena saya ingat tuh guru saya pernah bilang, sebaik-baiknya manusia dalam hadis kan ada ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah itu yang kita tekankan Bapak Ibu. Jadi big goals-nya adalah bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, itu sangat jauh dari situ. Karena kita buat Traders Gap ini adalah modal lebih dulu kita tuangkan di awal. Jadi saat ini dengan trading plan yang kita buat, yaitu awal masuk adalah paket-paketnya ya, 100, 1000 dan 10.000. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu teliti, itu untuk membantu teman-teman atau mereka-mereka yang saat ini kebanyakan menjadi korban. Dengan modal hanya 1,4 juta, tapi bisa merasakan profit secara konsisten setiap harinya. Nah itu yang kita kedepankan. Jadi itu adalah historical background kenapa saya menciptakan komunitas ini. Dan ini adalah bentuknya komunitas Bapak Ibu. Dan ini adalah real trading. Jadi bukan bisnis yang setahun 2 tahun selesai. Nah makanya saat ini kita selektif sekali. Teman-teman yang ingin bergabung di Traders Gap, mungkin kan ada beberapa yang sudah lama bermain di multi-level, bermain di BO, atau mungkin skema-skema yang lain yang memang menjadi korban. Saya harap ketika bergabung, mindsetnya itu dihilangkan semua. Karena ketika kita mengikuti trading plan yang ada, insya ke depannya perjalanannya untuk recovery-nya Bapak Ibu semua akan berjalan dengan lancar. Nah ini mungkin pembukaan dari saya. Saya yakin di pikiran Bapak Ibu sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Silakan, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh, silakan. Kalau sudah biasa aman di bank nasional, mengapa jaringan ini menjadi independen? Ngapain? Dan apa kendaraan yang dipakai pemerintah bukan langsung ke entitas bisnis itu. Kalau pemerintah ini kan sudah dikejar. Kalau entitas bisnis artinya personalnya PT kayak apa? Kenapa enggak belajar itu tapi main di Komunitas. Baik, pertanyaan. Keuntungan yang Anda harapkan itu buat kami-kami yang kadang-kadang 100 sampai ratusan bulan itu berapa? Kalau ini jaringan sampai berapa level, sponsornya berapa? Saya masih ingat. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin. Ini good question ya. Saya berharap pertanyaan yang harus dilanjutkan itu harus pertanyaan yang kritis. Karena saya orang tua juga. Untuk pertanyaan yang terakhir mengenai trading plan, mengenai berapa kedalaman dan lain-lain, itu nanti bisa dibantu jelaskan ke teman-teman leader yang lain atau nanti ke Pak Hendri ya. Saya mau menjawab sesuatu yang lebih esensial. Pak Rangga secara langsung Pak Yasin ingin bertanya, kalau Pak Rangga sudah punya bisnis konvensional yang enak, yang nyaman, kenapa bikin Traders Gap gitu ya, kurang lebih ya. Dan kalaupun dibikin, kenapa nggak naik status menjadi PT yang punya potensi masalah atau bisa berpotensi masalah ke depan. Itu seperti saya info di awal Pak. Saya nggak merasa saya ini ingin membuat Traders Gap di awal. Jadi saya nggak ada niat. Jadi bukan saya yang mencari-cari bisnis apa ya yang lagi hits ya, terus kemudian makanya mindsetnya di awal kita harus satu frekuensi dulu. Makanya saya bilang di awal, ada atau tidaknya komunitas ini buat saya alhamdulillah tidak mempengaruhi equity atau kehidupan saya. Jadi bukan segmen utama saya. Bahkan tadi saya bilang, apapun yang saya omongkan jangan dimaknai bahwa ini upaya saja.
paham karena saya yakin di sini 90% orang jaringan. Jadi mindsetnya apapun yang dikatakan seolah ini adalah untuk meyakini teman-teman untuk bergabung di kita itu tidak. Ya. Jadi menurut saya ini media dakwah saya. Setiap kali saya berkunjung ke teman-teman, yang saya niatkan adalah ingin membantu. Jadi tidak ada keharusan Bapak Ibu setelah mendengarkan presentasi ini masuk atau tidak, itu bukan sebuah keharusan pertama. Yang kedua, mengenai masalah kenapa ini nggak dinaikkan status menjadi PT dan lain-lain, memang dari awal saya komitmen dan confirm hanya membuat sekedar komunitas. Tapi masalah legalitas, ini kan masuk ke dalam grup company saya. Saya kan punya company yang tadi saya bilang Sanctuary Group, itu tentu ada legalitasnya. Iya. Di dalamnya itu saya segmentasi bisnisnya adalah saya main di properti, saya main di heavy duty rental. Jadi kita punya lini bisnis untuk penyewaan alat berat dan lain-lain, financial technology. Kemudian law firm saya juga masuk di situ dan salah satunya adalah komunitas ini. Dan memang saya tidak akan mau sampai kapanpun menaikkan status menjadi PT, Pak. Ini pun sudah saya presentasikan, atau istilah hukumnya gelar perkara lah. Kepada rekan-rekan ada di Mabes Polri, ada di OJK. Memang saya punya hubungan dekat dengan mereka karena memang background saya lawyer. Tiap hari kita berperkara di sana. Kita sudah presentasikan, Bang, saya mau bikin komunitas nih dengan trading plan seperti ini. Menurut Abang gimana? Hampir semua mereka mengatakan kalau memang confirm seperti ini sebenarnya nggak ada masalah. Pertama, yang kedua tidak diperlukan legalitas juga. Kalaupun diperlukan legalitas, itu hanya sekedar izin perkumpulan dari Kemenkumham atau izin komunitas namanya. Kalaupun diperlukan, asal mereka malah memberikan advice, Pak, memberikan nasihat. Asal Abang jangan terjebak. Walaupun ini sudah besar, Abang bikin cabang di mana-mana, dibilang. Kalau sudah bikin cabang ada kantor fisik, maka itu yang menjadi potensi. Karena kalau sudah ada kantor kan harus ada dasar hukumnya, legalitasnya. Nah makanya dari awal komunitas ini dibentuk, tujuan utamanya adalah untuk mengedepankan manajemen kebaikan. Jadi nggak ada bedanya CSR yang saya berikan ke rumah yatim setiap hari setiap bulan 150 juta dananya dengan saya alokasikan untuk membantu merecovery teman-teman yang menjadi korban. Tentu di sini memang ya kita tidak munafik, ada skema bisnis yang perusahaan yang manajemen dapatkan pasti. Tapi bukan itu goals utamanya. Jadi kalau saya waktu di rumah yatim itu memberikan donasi kan memberikan ikannya istilahnya. Kalau di sini memberikan kailnya. Jadi tidak membuat orang jadi terlena. Karena orang itu harus bekerja dulu, harus tergabung, merekrut dan lain-lain, baru dia mendapatkan sebuah keuntungan. Semoga menjawab. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Floating ya. Kalau kita hanya tanpa menggunakan kecil, kita anggap betul. Seandainya kenapa itu dengan waktu yang terjadi atau dengan nilai kecil kalau kita ini proses dan Indonesia ini itu di mana langsung? Apa kita yang sana jual kita ke Kita sejak Oktober itu menjalankan copy trade. Jadi copy trade itu teman-teman punya akun sendiri-sendiri. Kayak kita punya akun di Metapan, punya akun sendiri-sendiri atas nama kita sendiri-sendiri. Program ini yang bisa dari $100 itu bukan copy trade, itu upah. Jadi semua dikumpulkan di satu akun. Konsorsium hindari itu, Pak. Itu pertanyaan Bapak bagus sekali. Kalau ada yang tawarkan Anda trading modalnya mulai dari $100 itu sudah pasti bohong. Kita emas saja kemarin Jumat pagi-pagi, Iran diudah lagi, langsung terbang 40 poin, baru pagi-pagi itu. Itu orang kalau ada sakit stroke, habis itu uangnya. Tapi dananya teman-teman ini dikumpulkan jadi satu, PAM. Kalau tahu konsep akun PAM itu dananya semua masyarakat ini gabung jadi satu. Jadi tradingnya menggunakan dana besar. misal kalau misalnya kita masuk dengan ada trading konsisten yang sudah kita lakukan. Seandainya ini proteknya adalah tersedia, kan otomatis terus minus begitu. Dan berjalannya waktu, misalnya sudah anjur baik nih, terus ternyata nggak turun, atau mungkin kalau naik untung ya, kalau nggak turun, gimana juga habis deh. Kenapa saya kita pegang aplikasi meta tracking itu gimana? itu tadi kan saya sampaikan.
Kita trading ini dapat keuntungan bukan hanya dari profit margin, tapi ada yang namanya rebate. Saat ada posisi Anda nyantol, masih floating ya, kan belum dikatakan rugi Pak, karena belum kita lepas. Kita akan ambil posisi lagi di bawah. Apa diinjek terus? Bukan diinjekkan, kita ambil posisi baru lagi kan. Saat Anda mengambil posisi, mau posisi itu buy, sell, mau profit ataupun loss, ada yang namanya komisi diberikan oleh broker. Dengan saya katakan, kita membayarkan teman-teman ini bukan hanya dari profit, jadi kalau lagi floating kita bayarnya dari komisi. Contoh, Anda ambil posisi buy, ya, buy Anda ini nyantol, berarti kan kita nggak bisa ambil profit dari buy ini. Di bawah kita bisa ambil sell lagi. Belum nginarnya kena just ya. No, swap free. Broker keluar swapnya free. Kita jangan ambil yang swapnya berbayar, tekor kita. Jadi swapnya free, no commission. Trading terus, ambil posisi terus. Pak Angga kalau ambil posisi, beberapa posisi, multi posisi. Kalau sudah paham account seperti ini. Jadi kalau ada posisi yang nyantol, biarkan aja. Ada posisi-posisi baru, kita ambil keuntungan di sana dan ambil rebate di sana untuk bagi teman-teman. Makanya keuntungan akun farm ini adalah teman-teman bisa mendapatkan keuntungan meskipun ada posisi yang masih floating. Kalau kita tunggu floatingnya lepas semua baru dapat untung, mau kapan kita untungnya? Kan? Itu kenapa dibutuhkan modal yang besar. Floating di tangan hilang banget. Floating harus lepas profit Pak, nggak boleh floating minus dilepas. Tunggu profit baru dilepas. Maka itu biarkan aja posisinya, kita ambil posisi lagi di bawah. Bapak aktif trading sampai sekarang? Enggak ya? Trading margin itu luar biasa. Itu harta karun itu tidak dibawa laut. Harta karun yang benar itu ada di industri trading, buy sell kan. Kita nggak harus tunggu naik dan dapat untung. Sell pun turun bisa dapat untung. Ya kan? Saat kita ambil tiktok, selain dapat profit, kita dapat komisi. Pak Angga dibayar komisi $17,5 per lot dari broker. Hari ini posisinya dilepas minus saja, dia tetap dibayar komisi. Jadi kita kalau trading itu sebenarnya kita selain dapat keuntungan dari margin, kita dapat keuntungan komisi juga rebate. Dan bila ada rebate Pak, ya mau tradingan Anda nggak untung aja. Untung rugi. Tetap ada dibayar oleh broker yang namanya komisi. Itu bisa membayarkan profit teman-teman setiap hari. Itu nanti setiap member apa dikasih aplikasi kayak tracker. Nah ini gitu Pak. Akun pantaunya diberikan, akunnya Pak Angga, akun utama. Bapak mau lihat dari mana sih Bapak kok bisa dibayarkan profit segitu banyak setiap hari, dapat reward, dapat bonus, ya dari sana kuncinya. Berani nggak perusahaan keluarkan dapurnya yang teman-teman bisa lihat, oh untungnya segini ya Pak Angga ya. Sedangkan hari ini profit kita cuma diberi sekian. Masuk akal Pak? Make sense nggak? Panjang nggak bisnisnya? Gitu loh. Kita nggak boleh ngomong bisnis selamanya ya, kita kabur. Wah, ini akan selamanya. Sekelas bank besar BCA aja, siapa yang berani garansi bank itu masih ada lagi 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang. Jadi, tapi kalau kita pelajari historinya, modal tradingnya Pak Angga, itu yang membuat saya juga berani, ayo Pak, kita bangun komunitas Pak. Jangan kita nikmati sendiri. Kalau kita nikmati sendiri sebenarnya sudah enak. Teman-teman itu kalau titip uang bukan 100-200 juta. Ibaratnya kan dia nggak bisa trading nih, tapi punya duit nih. Kayak Bapak tadi kan bilang ya, putar di mana ya uang segini banyak ya, daripada nganggur. Tapi kalau kita trading kan sendiri habis uang, loss sendiri di market kan gitu. Kita cari trader yang kompeten, yang bagus, konsisten, kerjasama. Ini kita lagi kerjasama sebenarnya. Timnya Pak Angga kerja, buat analisa, trading, kita cari market. Kita nabung di sini, kita taruh duit, kita kembangkan jaringan. Ini kerjasama kita. Karena kita percaya, oh Pak Rangga dan timnya record bagus. Pak Rangga belum pernah MC, saya belum ketemu trader, belum pernah MC. Oh, apakah karena Pak Rangga hebat? Belum tentu, tapi modalnya hebat kalau saya bilang. Jadi kalau dibutuhkan injek lagi, kapan MC-nya kalau ini nggak MC. Jadi saya tambahkan Pak, yang paling
penting sebenarnya dalam trading itu adalah ketahanan modal atau equity. Kita bayangkan ya, misalnya modal kita 100.000 US dollar, kebanyakan 10.000 deh US dollar. Kita buka open posisinya 0,01 lot dengan metode follow the trend. Karena konsep utama dalam trading kalau kita mau profitable itu jangan melawan arah trend. Sebagai informasi bahwa dalam trading itu kita sebagai trader adalah second layer atau bisa dibilang retail trader. Big tradernya adalah mereka-mereka liquidity provider seperti hedge fund, kemudian bank-bank besar. Kita open posisi 1 miliar pun, 1 triliun pun tidak akan merubah dari pergerakan harga. Jadi follow the trend. Kita open posisi follow the trend dengan lot 0,01, kita mustahil MC. Jadi memang di sini poinnya adalah ketahanan modal. Kenapa saya tidak pernah MC? Bukan berarti ya, tadi dibilang bukan berarti saya jago analisanya, karena dalam trading itu bisnis 1% kecerdasan, 99% adalah penguasaan diri. Yang paling penting kita paham ketika berhadapan dengan market, potensi gagal atau risikonya jauh lebih besar dibandingkan profit. Nah, kebanyakan orang gagal dalam trading yang saya teliti puluhan tahun ini, bukan karena mereka nggak jago analisa kok. Kita belajar analisa 1 hari aja di YouTube bisa kita profit, tapi belum tentu konsisten. Karena ketika besoknya dia mau profit, ada sifat tamak dan juga sifat-sifat emosi negatif yang nggak bisa dikendalikan. Makanya akhirnya masyarakat kita tuh perlu hal yang cepat, pakai robot trading. Nah, saya katakan di video-video saya juga saya mengatakan bahwa robot trading hati-hati. Ini adalah satu kelemahan atau bisa dibilang manipulasi dalam trading sepanjang masa. Karena belum ada ceritanya robot trading di Indonesia itu yang profitable, yang bisa bertahan lebih daripada 7 tahun. Karena ada kekurangan di robot itu, dia tidak punya emosi. Ketika dia, wah ini ada news nih, misalnya Jerome Powell yang punya Federal Reserve ini pidato, itu akan berpengaruh itu pergerakan daripada harga atau pergerakan daripada market. Nah, sedangkan manusia kalau nggak yakin dia open posisi, itu dia tidak boleh open posisi. Ketika floatingnya parah tuh. Nah, kalau saya pernah Pak dalam beberapa bulan floating sampai 300.000 US dollar pernah. Tapi karena ketahanan equity-nya besar, sedangkan kita itu pengaruh follow the trend, sudah pasti market itu akan balik dengan sendirinya. Itu sudah pasti. Walaupun memang waktunya bisa berbulan-bulan. Jadi memang poinnya ada di ketahanan modal. Ya kenapa sih sekarang ini trading jadi momok di masyarakat? Karena susah banget. Saya bukan karena dia nggak jago Pak, bukan karena dia nggak bisa analisa, tapi nggak bisa ngendaliin diri. Dia terjebak sama emosi negatif. Ketika dia floating profit, dia biarkan. Tapi ketika floating loss, ketika floating profit dia langsung loss. Padahal kalau analisanya bagus, itu dia bisa dapat beberapa poin ke depan karena dia masih naik tuh trennya. Tapi ketika floating loss, dia biarkan. Harusnya kan kembali. Kalau memang analisa kita interest dengan analisa kita, oh ini harga bisa naik ke 2.500, dia bergerak masih 2.300. Floating profit dia harusnya dibiarkan. Nah, terkadang manusia belum bisa mengontrol emosi dengan baik dengan seperti ini. Tapi ketika dia floating loss, dia biarkan. Jadi kembali harusnya kan di-cut pada saat itu, kemudian di recovery kemudian harinya. Karena konsep saya dalam trading itu one day one trade Pak. Jadi saya tidak mau over trading. Jadi saya bukan tipikal orang yang trading itu setiap berapa menit sekali lihat laptop, lihat handphone itu enggak. Karena kenapa? Karena kita punya konsep dalam trading untuk menghindari resiko dan presisi analisa kita baik dan benar itu memang ada konsep. Ketika kita yakin sudah open posisi baik, alasannya itu harus kuat. Jadi nggak asal ini menurut feeling saya atau intuisi saya. Dan di kita di Telkomsel ini bukan hanya saya satu orang yang trading, karena kalau akun pump itu satu akun dipantau dan dimonitor oleh beberapa trader dan ekspor. Itu tim yang saya bikin dari 2015 yang tidak punya catatan-catatan buruk di dalam trading, yang memang analisanya baik. Yang paling penting adalah mereka trader terpilih yang sudah lulus dalam ujian trading saya, yang dinilai secara psikologi memang sudah wise atau sudah bijak lah dalam mengelola menyikapi pasar yang memang berlangsung. Jadi kalau kekuatan equity besar sebenarnya dalam trading aman. Yang paling penting equity. Silakan Pak.